Pemerintah RI kawal pemulangan jamaah umroh. Jelang arus mudik, Menko AHY fokus tangani perbaikan jalan. Kemendikbud akan atur penggunaan gawai anak di sekolah. Halo pemirsa, Ruang Kabinet kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik dan juga agenda dari Kabinet Merah Putih. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Pemirsa, meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah membuat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menangguhkan pembahasan terkait Board of Peace. Selain itu, pemerintah juga memastikan tidak ada rapat pembahasan terkait BOP dalam seminggu terakhir. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan pembahasan tentang rencana Board of Peace atau BOP ditangguhkan karena meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Juru bicara 1 Kemlu RI, Yoni Mewengkang menyampaikan seluruh pembahasan terkait dengan BOP atau Dewan Perdamaian Gaza berada dalam status on hold, serta pemerintah berfokus pada keselamatan warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Yoni memastikan dalam sepekan terakhir tidak ada pembahasan atau rapat mengenai BOP. Tidak hanya itu, setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri Indonesia. Is the escalation and dialogue and encouraging all parties for dialogue and diplomatic solutions to prevent further loss and maintain the regional stability. If I may say this, if I can be candid, Indonesia does not approach this issue from the perspective of do we have to condemn one party, do we have to condemn other party. Our priority at the moment is to encourage restraint from all parties and promote diplomacy, because what is important at this stage is to prevent further escalation, as we've been repeating over and over again. And I think that is our principled position for Indonesia at the moment. And you also asked about the Board of Peace. The Government of Indonesia continues to closely following the situation on the ground at the moment. With related to the Board of Peace, we are fully aware of the public. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengawal kepulangan jemaah umroh Indonesia yang tertahan di Arab Saudi akibat penjadwalan ulang penerbangan. Tim di lapangan memastikan komunikasi dengan maskapai dan juga penyelenggara perjalanan agar proses pemulangan berjalan aman dan lancar. Kementerian Haji dan Umroh terus memantau serta mengkoordinasikan kepulangan jemaah umroh Indonesia yang mengalami penjadwalan ulang penerbangan di Arab Saudi akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Staf teknis urusan Haji Jeddah, M. Ilham Effendi, menyatakan tim di lapangan aktif menjembatani komunikasi antara jemaah, maskapai dan penyelenggara perjalanan untuk memastikan pemulangan berlangsung aman dan lancar. Berdasarkan data terbaru, beberapa kelompok jemaah terdampak penjadwalan ulang. Sebanyak 17 jemaah dari PT Bima dijadwalkan ulang pada 10 dan 14 Maret, sementara 67 jemaah dari PT RLW sebagian sudah kembali ke Indonesia melalui Ethiopian Airlines dan Garuda Indonesia. Selain itu, 5 jemaah umroh mandiri terdampak pembatalan penerbangan rute Madinah Mumbai sedang difasilitasi pengurusan refund dan penerbangan pengganti pada 15 Maret melalui Saudi Airlines. Dalam periode pemantauan yang sama, KJRI Jeddah memonitori kepulangan 2062 jemaah, sehingga total jemaah yang telah kembali ke Indonesia mencapai 19.509 orang sejak 28 Februari hingga 8 Maret 2026. Ilham menegaskan bahwa tim akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan perjalanan jemaah tetap lancar dan aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras Indonesia dipastikan cukup hingga 324 hari ke depan. Kondisi ini tetap aman meski tantangan geopolitik global meningkat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pangan nasional saat ini aman dan terkendali. Berdasarkan data per Maret 2026, produksi beras nasional berada di kisaran 2,6 hingga 5,7 juta ton per bulan, di atas konsumsi rata-rata nasional sebesar 2,59 juta ton. Total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton, yang terdiri dari stok bulog 3,76 juta ton, stok masyarakat 12,50 juta ton,
serta padi siap panen 11,73 juta ton. Cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hampir setahun ke depan. Amran menambahkan bahwa produksi beras pada periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sekitar 16,92 juta ton dengan tren positif, menunjukkan ketahanan sektor pertanian meski menghadapi tantangan global. Stok beras pemerintah yang dikelola Bulog saat ini mencapai 3,7 juta ton dan diproyeksikan bisa menembus 5 juta ton seiring panen raya di berbagai daerah. Selain itu, ketersediaan komoditas pangan lain seperti ayam dan telur juga surplus, sehingga stabilitas pangan nasional semakin terjaga. Alhamdulillah setelah kami menghitung kekuatan pangan kita dengan kondisi geopolitik yang memanas, pangan kita, cadangan kita sampai dengan hari ini itu tersedia sampai dengan 324 hari cadangan pangan kita. Mulai dari cadangan Bulog itu 3,7, kemudian di Horeca 12 juta lebih, jadi 3,7. Kemudian standing crop juga 10-11 juta. Totalnya bisa bertahan 324 hari. Dan bukan bahwa 324 hari stop, dan kita produksi terus-menerus tiap bulan 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Range-nya antara minimal 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Jadi insya Allah pangan aman. Jadi ada dua kita hadapi, kondisi geopolitik memanas dan pengumuman BMKG ada kekeringan. Ini dua-dua harus kita jawab. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena iklim, termasuk program pompanisasi untuk 1,2 juta hektar lahan, tambahan pompanisasi 1, juta hektar, dan irigasi pemompaan untuk 1 juta hektar lahan. Ketersediaan pupuk tercatat aman dengan harga turun sekitar 20%, mendorong semangat petani. Optimalisasi lahan rawa yang direhabilitasi juga diupayakan untuk menjaga produksi padi saat musim kering, memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, fenomena panik buying bahan bakar minyak atau BBM terjadi di sejumlah wilayah Indonesia terkait penutupan Selat Hormuz akibat perang Iran dengan Israel, Amerika Serikat. Meski demikian, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tetap tenang karena stok BBM nasional masih aman. Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat agar tetap tenang menanggapi penutupan Selat Hormuz yang membuat kapal-kapal pengangkut BBM tertahan. Bahlil menjelaskan bahwa daya tampung BBM nasional mencapai 25 hari, sedangkan standar minimal ketersediaan BBM di atas 20 hari. Saat ini BBM yang juga tersedia mencapai 23 hari sehingga stok nasional masih aman. Masyarakat pun diminta agar tidak panik buying. Meski Iran menutup Selat Hormuz, namun pemerintah telah mencari alternatif suplai minyak dari Amerika Serikat, Nigeria, dan juga Brazil. Sementara untuk solar produksi telah dilakukan dalam negeri, sedangkan BBM jenis bensin diimpor dari Singapura dan juga Malaysia. Kemampuan storage tempat penampung minyak kita sejak dahulu kala memang kapasitas tampungnya itu hanya 25 hari. Jadi tempat storage-nya itu hanya 25 hari. Dari dulu ini, bukan baru sekarang, dari dulu. Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman. Jadi nggak perlu ada panik, nggak perlu. Seperti diketahui, isu menipisnya stok BBM dampak perang Iran dengan Amerika Serikat Israel membuat antrian panjang di SPBU di sejumlah wilayah di Indonesia. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil PM Australia Richard Marles di kediamannya Kertanegara, dan pertemuan itu membahas isu strategis dan memperkuat hubungan Indonesia-Australia. Malam Rabu 11 Maret, Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara.
Pertemuan berlangsung hangat dengan sambutan langsung dari Presiden Prabowo di depan pintu kediaman. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi santai mengenai sejumlah isu strategis dan dinamika kawasan yang menjadi perhatian bersama. Suasana cair mencerminkan kedekatan hubungan Indonesia-Australia yang telah terjalin selama ini. Pertemuan ini juga dianggap mendorong penguatan kemitraan strategis kedua negara, khususnya dalam menjaga stabilitas kawasan dan pengembangan kerjasama di berbagai bidang. Turut hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menhan RI Syafri Samsudin juga melaksanakan rapat bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta pada 11 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin melaksanakan rapat bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta pada Rabu 11 Maret 2026. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah isu strategis guna memperkuat kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kehutanan. Beberapa di antaranya meliputi proses pengurusan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan, strategi penguatan tata kelola kehutanan melalui transformasi digital, serta peningkatan kapasitas pengawasan kawasan hutan melalui penambahan personil polisi kehutanan. Menhan Syafri menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara Kemenhan dan juga Kemenhut mengingat dinamika tugas Satgas PKH di lapangan. Selain itu, Menhan juga menegaskan pentingnya sinergi kedua kementerian dalam mendukung arahan Presiden, termasuk rencana integrasi polisi kehutanan ke dalam komponen cadangan melalui pelatihan bela negara. Rapat tersebut turut dihadiri Jampitsus, Kejaksaan Agung RI, Kasum TNI, Kabaloghan Kemhan, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Kehutanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyebut aktivis internasional memuji Presiden Prabowo Subianto atas kepedulian pada konservasi gajah Sumatera. Langkah ini jadi bukti komitmen pemerintah melindungi satwa langka. Mereka mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang paling peduli terhadap konservasi satwa dan Taman Nasional Indonesia. Di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 12 Maret, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi Presiden khusus untuk menyelamatkan gajah Sumatera dan gajah Borneo mendapat apresiasi dari aktivis konservasi internasional. Banyak pegiat lingkungan menilai langkah ini sebagai tanda pemerintah memberi perhatian serius pada perlindungan satwa liar dan habitatnya. Saya banyak bertemu dengan aktivis konservasi internasional maupun Indonesia, dan mereka sangat mengapresiasi. Mereka mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang paling peduli terhadap konservasi satwa dan Taman Nasional Indonesia. Kekhawatiran terhadap masa depan gajah di Indonesia memang nyata. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan jumlah kantong habitat gajah menyusut dari 42 menjadi sekitar 21 akibat kerusakan hutan, fragmentasi wilayah, dan konflik manusia satwa. Tanpa intervensi pemerintah yang kuat, kerusakan habitat diperkirakan akan terus berlanjut dan mengancam kelangsungan populasi satwa ikonik Indonesia ini. Instruksi Presiden yang disiapkan akan memerintahkan kementerian dan lembaga terkait bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk menyelamatkan populasi gajah dan memulihkan habitatnya. Raja Juli Antoni menekankan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap gajah bukan sekedar faktor personal, melainkan bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Dan kalau tidak ada intervensi yang serius oleh pemerintah, maka kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ratas di Hambalang bahas kampus STEM dan mudik. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dan rapat tersebut membahas pembangunan kampus STEM hingga persiapan mudik Idul Fitri. Presiden Prabowo Subianto menggelar sejumlah rapat terbatas bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 8 Maret 2026. Rapat yang berlangsung sejak siang hingga malam itu membahas berbagai agenda strategis nasional maupun internasional. Salah satu topik utama yang dibahas adalah rencana pembangunan 10 kampus baru yang difokuskan pada penguatan pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics, serta pengembangan pendidikan kedokteran. Pemerintah juga menyoroti upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi agar mampu bersaing secara global melalui kerjasama dengan berbagai universitas terkemuka dunia. Selain isu pendidikan, rapat juga menyinggung dinamika geopolitik global, khususnya perkembangan di kawasan Timur Tengah, serta program pendidikan bagi mahasiswa asal Palestina yang dijalankan melalui Universitas Pertahanan sejak 2022. Di sisi lain, pemerintah turut membahas kesiapan menghadapi arus mudik menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah guna memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi memimpin rakor lintas sektor untuk memastikan kelancaran mobilitas mudik tahun 2026. Bersama berbagai pemangku kepentingan, evaluasi dan juga mitigasi terus dilakukan untuk pastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi di lapangan. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi memimpin rakor lintas sektor pada 10 Maret 2026. Rakor diselenggarakan untuk memastikan kelancaran mobilitas mudik tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Menhub menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang diselaraskan dengan komitmen bersama untuk meningkatkan layanan, mulai dari ketepatan waktu, kenyamanan, hingga kejelasan informasi bagi seluruh penumpang. Selalu menjadi prioritas utama. Standar keselamatan tidak boleh turun sedikit pun, justru harus semakin diperkuat, tidak ada tawar-menawar. Itu saya harapkan seluruh stakeholders untuk mampu kepentingan konsultasi yang ada pada ini dapat menyampaikan paling tidak 3 hal utama. Pertama, mengenai kesiapan sarana dan prasarananya, kemudian 2, mengenai digitalisasi informal yang mungkin sudah terlihat pada saat ini dan mungkin akan berpotensi muncul pada saat pelaksanaan angkutan lebaran, dan juga meminta agar koordinasi lintas moda dan lintas industri. Bersama berbagai pemangku kepentingan, evaluasi dan mitigasi terus dilakukan untuk pastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memastikan kelancaran arus mudik dengan menyiagakan tim reaksi cepat untuk menangani kerusakan infrastruktur. Adapun fokus utamanya diarahkan pada preservasi dan juga perbaikan jalan berlubang di sepanjang jalur mudik guna menjamin keselamatan serta kenyamanan pengendara. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan bahwa tugas utama tim reaksi cepat penanganan kerusakan jalan yakni melakukan penanganan darurat dengan menggelar alat berat dan material secara cepat. Langkah tersebut diambil agar kerusakan seperti jalan berlubang yang sering memicu kecelakaan dapat segera tertangani sebelum kepadatan kendaraan memuncak. Di sisi lain, pemerintah juga akan menjalankan strategi dalam mengurai kemacetan di berbagai lokasi. Terlebih berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, mobilitas mudik tahun ini akan mengalami lonjakan hingga 143,9 juta perjalanan. Kebijakan pemerintah atau strategi yang kami jalankan hari ini adalah bagaimana kita bisa mengurai kemacetan di berbagai lokasi yang diprediksi akan mengalami lonjakan mobilitas. Kita melakukan survei, Kementerian Perhubungan melakukan survei. Tahun ini kurang lebih 143,9 juta perjalanan. Masyarakat melakukan perjalanan selama mudik dan juga semasa arus balik. Dan bisa lebih tinggi dari itu. Biasanya tahun lalu angka sesungguhnya realisasinya lebih tinggi dibandingkan angka survei
siapa atau apa, 93% mantap untuk jalan nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan pembukaan 10 ruas tol fungsional menjelang mudik Lebaran 2026. Total panjang tol yang juga difungsikan mencapai 291,13 km di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Tol fungsional ini juga sangat dinantikan, artinya secara umum ini belum benar-benar resmi beroperasi, secara khusus bisa difungsikan hanya selama masa mudik dan arus balik Lebaran. Menjelang arus mudik Lebaran 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di berbagai wilayah. Salah satunya dengan membuka 10 ruas jalan tol fungsional dengan total panjang mencapai 291,13 km yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pengoperasian tol fungsional ini bertujuan membantu mengurai kemacetan saat puncak arus mudik dan arus balik. Meski belum beroperasi secara komersial, sejumlah ruas tol dinilai sudah layak digunakan secara terbatas selama periode Lebaran. Tol fungsional ini juga sangat dinantikan, artinya secara umum ini belum benar-benar resmi beroperasi karena memang mungkin sedikit lagi finishing, lagi ada tahapan terakhir yang harus dituntaskan, tapi secara darurat atau secara khusus bisa difungsikan hanya selama masa mudik dan arus balik Lebaran. Ada 3 ruas di Sumatera, kemudian 6 ruas di Jawa, dan 1 ruas di Kalimantan, sehingga totalnya ada 10 ruas jalan tol fungsional yang disiapkan periode libur Lebaran Idul Fitri oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa ruas yang difungsikan antara lain Tol Sigli Banda Aceh, Tol Kayu Agung Tebing Tinggi Parapat, dan Tol Palembang Betung di Sumatera. Sementara di Jawa terdapat Tol Serang Panimbang, Tol Bogor Ciawi Sukabumi, hingga Tol Probolinggo Banyuwangi, serta Tol Balikpapan IKN di Kalimantan. Pemerintah berharap tambahan jalur ini dapat membuat perjalanan mudik Lebaran 2026 lebih lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi tim liputan mudik Simpo TV yang akan bertugas memberikan informasi terkait arus mudik dan juga balik Lebaran 2026. Menurutnya, dengan banyaknya tim yang diturunkan dapat mendukung pemerintah dalam menghadirkan informasi mudik Lebaran 2026 yang nyaman dan menyenangkan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi Simpo TV yang menurunkan tim liputan lapangan dalam rangka memberi informasi secara objektif kepada publik terkait kondisi arus mudik Lebaran 2026. Menurutnya, hal ini sejalan dengan kebijakan dan strategi pemerintah dalam menghadirkan mudik Lebaran yang aman, lancar, dan menyenangkan. AHY berharap dengan adanya fokus perbaikan jalan hingga penerapan manajemen lalu lintas dapat membuat arus mudik Lebaran yang jauh lebih baik. Ada 15 tim yang akan dikerahkan ke berbagai wilayah Indonesia dan juga tentu disupport oleh para koresponden yang sudah ada di berbagai daerah. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Simpo TV yang telah bersedia untuk menjadi mata dan telinga pemerintah, artinya bisa juga memberikan masukan kepada pemerintah karena teman-teman nanti akan berada di lapangan secara real time, bisa menyampaikan informasi kepada publik, tapi juga sebaliknya mudah-mudahan juga bisa memberikan masukan kepada kita semua, pemerintah yang hari ini mengambil sejumlah kebijakan, strategi untuk bisa menghadirkan mudik Lebaran yang aman, lancar, dan menyenangkan. Agar pengalaman yang lalu yang sudah lebih baik daripada masa-masa sebelumnya, tahun ini juga bisa lebih baik lagi. Sementara itu, guna mendukung pemerintah di mudik Lebaran tahun 2026, Direktur Utama Simpo TV, Aryawan, menyampaikan bahwa terdapat 15 tim liputan Simpo TV yang akan disebar di seluruh Indonesia untuk menyampaikan informasi mengenai arus mudik di seluruh Indonesia. Aryawan menyebut liputan mudik ini merupakan tahun ketiga yang dilakukan oleh Simpo TV dan bahkan terus melakukan peningkatan kualitas dalam liputan mudik. Melepas
tim mudik dan sekedar informasi Pak Menko bahwa kita ada 15 tim yang hari ini akan kita lepas, yang akan kita sebar di seluruh Indonesia, dan beberapa daerah nanti akan di backup oleh koordinator-koordinator daerah yang memang kita sudah bersiaran hampir di seluruh Indonesia. Dan Sinpo TV selain bisa dilihat di terestrial, kita juga bisa disaksikan di video.com, First Media, dan IndiHome. Nah, ini tahun ketiga kita melakukan liputan untuk mudik, dan tentu setiap tahun terus kita meningkatkan kualitas daripada liputan kita, dan tahun ini kita akan banyak slot untuk memberikan informasi terkait dengan arus mudik dan arus balik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan mengimbau orang tua untuk tidak ragu membawa anaknya mengikuti imunisasi campak. Pemerintah memastikan stok vaksin measles rubella cukup dan juga aman digunakan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengimbau para orang tua agar tidak ragu membawa anak untuk mengikuti imunisasi campak. Selain dinilai aman, ketersediaan vaksin juga dipastikan mencukupi untuk mendukung program imunisasi nasional. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Rizka Andalusia menyampaikan bahwa stok vaksin measles rubella saat ini mencapai sekitar 9,5 juta dosis di tingkat pusat. Selain itu, sebanyak 6,6 juta dosis telah didistribusikan ke provinsi, kabupaten kota hingga puskesmas. Ketahanan stok di daerah bervariasi, dengan 23 provinsi memiliki persediaan untuk 2 hingga 5 bulan, 9 provinsi 5 hingga 7 bulan, dan 6 provinsi memiliki stok lebih dari 7 bulan. Jadi semua provinsi kami pastikan sudah memiliki ketersediaan vaksin dengan level di atas 2 bulan. Dan ini kami terus mendistribusikan dari pusat ke daerah, terutama untuk daerah-daerah yang stoknya sudah mulai turun. Jadi kami menjaga tidak ada daerah yang stoknya di bawah 2. Jangan khawatir bahwa pemilihan vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi nasional telah dilakukan kajian yang seksama oleh Kementerian Kesehatan dan dilakukan bersama Komite Imunisasi Nasional. Pemberian vaksin ini menunjukkan peningkatan antibodi yang signifikan pada anak-anak yang telah diberikan. Juga pada vaksin yang kedua, reaksinya lebih sedikit lagi atau lebih rendah lagi. Sehingga kita berharap bahwa para orang tua tidak segan dan merasa yakin untuk membawa putra-putrinya ikut program vaksinasi ini. Ia menegaskan bahwa vaksin MR telah melalui evaluasi mutu, keamanan, dan khasiat, serta mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Efek samping seperti demam ringan, ruam, atau nyeri pada area suntikan dapat terjadi, namun reaksi tersebut bersifat ringan dan umumnya hilang dalam waktu sekitar 24 jam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan bantuan sosial sekaligus memastikan kesiapan fasilitas Huntara di Tapanuli Selatan yang juga berada di Kecamatan Batang Toru. Ia mengatakan bahwa total terdapat 254 unit hunian sementara yang sedang disiapkan menjelang Lebaran. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melaksanakan sahur dan sholat subuh berjamaah bersama warga terdampak bencana di Desa Huntara, Desa Napa, Kecamatan Batang Toru pada Senin 9 Maret 2026. Kegiatan bertema Bangkit dari Duka, Raih Takwa, Ramadan Penyembuh Luka menjadi momen kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangkitkan semangat warga yang tengah menjalani masa pemulihan pasca bencana. Menteri Dodi menjelaskan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Batang Toru terus dipercepat agar dapat ditempati sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ia menyebutkan total terdapat 245 unit hunian sementara yang sedang disiapkan. Kita sebelum Lebaran, Bapak Ibu sekalian yang masih ada di pengungsian sudah bisa masuk ke rumah hunian sementara. Kita lagi kejar persiapan sumur, mudah-mudahan sebelum akhir minggu, Kamis ke Jumat sudah bisa siap sehingga sisanya 245 sisanya dari hari-hari ini bisa segera masuk. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan perlengkapan sholat yang diserahkan secara simbolis kepada 10 perwakilan warga Huntara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, BPI dan Antara mencatat prestasi gemilang di tahun pertamanya. Return on asset meningkat 300% membuat Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya.
Sektor pengelolaan aset negara mencatat kemajuan signifikan setelah 1 tahun berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga melihat kinerja lembaga ini, terutama setelah laporan menunjukkan return of asset meningkat lebih dari 300% sepanjang 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan dalam acara syukuran ulang tahun Danantara yang digelar di Wisma Danantara Indonesia, Rabu 11 Maret 2026. Kepala negara menekankan bahwa manajemen terpusat menjadi kunci keberhasilan Danantara dalam mengonsolidasikan pengelolaan lebih dari 1.000 perusahaan negara, termasuk anak, cucu, dan cicit perusahaan. Ia menyoroti sejarah pembentukan BUMN sejak kemerdekaan untuk membangun industri strategis nasional, mulai dari tekstil, kertas, hingga farmasi, dan mencontohkan PT Pertamina Persero yang memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan. Saya cukup gembira. Return on asset 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Ini cukup baik dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini, bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen. Meski capaian return of asset sangat tinggi, Presiden mengingatkan target ideal pengembalian aset belum tercapai. Ia menekankan bahwa perusahaan sehat seharusnya memiliki return of asset minimal 10%, dan jika Danantara mencapai 5%, kontribusi bisa menyentuh $50 miliar atau sekitar 800 triliun rupiah per tahunnya. Presiden meminta pimpinan Danantara terus meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset negara ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku puas dengan kinerja Danantara selama setahun. Presiden menegaskan agar manajemen tidak menyampaikan laporan keuangan palsu. Dalam acara syukuran 1 tahun berdirinya Danantara pada 11 Maret 2026 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh pimpinan BUMN dan manajemen agar tidak memanipulasi laporan keuangan. Ia menegaskan praktik semacam itu merusak tata kelola perusahaan negara dan menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan aset strategis bangsa. Meski memberi peringatan tegas, Presiden Prabowo menyatakan puas dengan kinerja Danantara selama 1 tahun terakhir. Laporan awal yang diterimanya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan aset, menandakan konsolidasi manajemen di bawah Danantara mulai menunjukkan hasil positif. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Danantara, yaitu daya Anagata Nusantara. Daya kekuatan, energi Anagata masa depan. Jadi Danantara harus menjaga dan mengelola kekuatan energi bangsa kita untuk masa depan. Saya dapat laporan, saya cukup gembira. Return on asset 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Tidak ada pelajaran manajemen dimanapun di dunia satu manajemen bisa ngelola 1.000 entitas. Presiden Prabowo juga menyoroti kompleksitas pengelolaan BUMN yang tersebar di lebih dari 1.000 entitas. Ia menegaskan konsolidasi melalui Danantara bertujuan menciptakan sistem pengelolaan yang lebih terarah, efisien, dan akuntabel, sekaligus memastikan niat baik dan profesionalisme manajemen tetap menjadi kunci keberhasilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto apresiasi tausiah Muhammad Quraisy Shihab. Informasinya usai jeda. Berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tausiah Muhammad Quraisy Shihab pada peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara Jakarta. Ia menegaskan bahwa perbedaan bukanlah perpecahan, melainkan kekuatan untuk persatuan.
Acara peringatan Nuzulul Quran bertema mewujudkan Al-Quran sebagai rahmat alam semesta yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Selasa 10 Maret berlangsung hikmat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para ulama dan tokoh agama yang hadir, terutama kepada ulama tafsir Muhammad Quresh Shihab yang menyampaikan tausiah singkat namun penuh makna. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menilai ceramah Quresh Shihab memberi pencerahan mengenai nilai-nilai penting dalam kehidupan berbangsa, khususnya tentang perdamaian serta pentingnya menyikapi perbedaan dengan bijak. Ia juga mengaku tersentuh oleh penjelasan mengenai konsep keadilan dan makna kepemimpinan sebagai amanah besar dari Tuhan yang harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Yang disampaikan yaitu tentang keadilan dan juga tentang takdir seorang pemimpin yang dipercaya oleh bangsa dan rakyat. Semakin saya sadar bahwa kepemimpinan itu adalah takdir dan kekuasaan itu bersumber daripada Yang Maha Kuasa, dan kekuasaan itu diberi sebagai penugasan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Suasana spiritual semakin terasa saat lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Qari Muda Mzian Fahrezi, juara pertama MTQ Internasional Al-Amed ketiga di Irak. Momen mengharukan terjadi ketika Presiden Prabowo membantu Quresh Shihab turun dari panggung dengan penuh perhatian, yang disambut tepuk tangan para hadirin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah aturan pembatasan penggunaan gawai bagi siswa di sekolah dalam perlindungan anak PP Tunggu Anak Siap atau TUNAS. Usai menggelar rapat koordinasi tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP TUNAS Rabu sore, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa kementeriannya telah menerbitkan peraturan Mendikdasmen nomor 6 tahun 2026 yang mengatur penerapan budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka membangun budaya sekolah yang menumbuhkan suasana saling menghormati, mendukung keberhasilan belajar, serta menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak. Aturan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan media sosial dan gawai bagi anak di bawah usia 16 tahun. Dalam implementasinya, Kementerian Dikdasmen memperkenalkan konsep 3S untuk mengatur penggunaan perangkat digital di lingkungan sekolah, yakni konsep screen time, yakni pengaturan waktu penggunaan gawai oleh siswa agar tak berlebihan, screen break, yakni kebiasaan mengistirahatkan mata dan tubuh setelah menggunakan perangkat digital dalam waktu tertentu, serta screen zone, yakni kesepakatan mengenai area tertentu di sekolah yang memperbolehkan atau melarang penggunaan gawai. Mendukung sepenuhnya pelaksanaan PP TUNAS dan telah menerbitkan peraturan Mendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Upaya ini kami lakukan dalam rangka membangun budaya sekolah yang di situ tumbuh suasana yang saling menghormati, saling memuliakan, dan saling mendukung untuk keberhasilan belajar dan menjadikan sekolah sebagai rumah yang kedua bagi anak-anak kita. Dan itu semua merupakan penjabaran dari PP TUNAS yang menjadi referensi dari Mendikdasmen tersebut. Pelaksanaan budaya sekolah yang aman dan nyaman dikembangkan dengan tata kelola dan edukasi serta kolaborasi peran seluruh warga sekolah dengan menerapkan 9 asas utama, yaitu humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminatif, inklusif, keadilan dan kesetaraan gender, harmonis dan berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengajak para orang tua untuk berperan aktif melindungi anak dari potensi bahaya media sosial melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik
dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Nanti ke depan kami semua memohon kerjasama dari seluruh masyarakat, dari seluruh orang tua, dari adik-adik, anak-anak, dan tentunya rekan-rekan pers media ke depan untuk dapat memaksimalkan dan agar peraturan pemerintah ini terkait PP Tunas, tungguan Naskiap dapat berjalan dengan maksimal dan manfaat dan tujuannya dapat berdampak baik bagi seluruh generasi. Keterlibatan aktif orang tua menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak tepat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program cek kesehatan gratis menemukan sekitar 10% anak di Indonesia mengalami gejala depresi dan juga cemas. Pemerintah pun menegaskan fokus menangani masalah kesehatan mental anak secara terpadu. Hasil pemeriksaan kesehatan anak di Indonesia menunjukkan adanya indikasi masalah kesehatan mental yang cukup signifikan. Program cek kesehatan gratis periode 2025-2026 menemukan sekitar 10% anak menunjukkan gejala cemas dan depresi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan temuan ini dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 9 Maret 2026. Dari 7 juta anak yang sudah diperiksa, sekitar 338.000 anak atau 4,4% mengalami gejala kecemasan, sedangkan 363.000 anak atau 4,8% menunjukkan gejala depresi. Menteri Kesehatan menekankan bahwa masalah kesehatan mental anak dapat dipicu oleh faktor individu maupun lingkungan, termasuk keluarga, teman, dan sekolah, dan perlu penanganan serius karena risiko bunuh diri meningkat. Ini menunjukkan bahwa, ternyata masalah kesehatan jiwa itu besar sekali. Yang mesti diperbaiki bukan hanya dirinya sendiri, tapi cara gimana pola asuh keluarga, pola belajar atau pola kerja, atau pola asuh pendidikan dan pekerjaan. Kemudian juga baru dilatih dirinya sendiri, itu life skill ya namanya. Jadi semua orang pasti kena pressure, tapi bagaimana ada orang yang bisa merespons dengan baik dan tidak. Nah, ilmu mengenai life skill sama P3K-nya ini P3LP, karena ada P3K, ada P3LP, karena pertolongan pertama pada luka psikologis, P3LP-nya itu juga mesti diajarin. Dan ini tolong dibantu disosialisasikan. Makin banyak orang yang tahu dan memahami masalah ini, nanti makin mudah buat kita untuk menangani masalah kesehatan jiwa. Untuk menindaklanjuti temuan ini, Kemenkes menargetkan screening CKG menjangkau 25 juta anak. Pemerintah memperkuat layanan kesehatan jiwa melalui puskesmas, psikolog klinis, dan platform krisis healing 119.id. Di dunia pendidikan, guru BK dan guru kelas dilibatkan mendampingi anak yang terdeteksi memiliki gejala. Kolaborasi 9 kementerian dan lembaga melalui SKB Kesehatan Jiwa Anak memastikan penanganan terpadu sekaligus perlindungan data anak secara menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pimpinan DPR Puan Maharani mendukung penuh langkah Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membahas akses media sosial bagi anak di bawah umur 16 tahun. Kementerian Komunikasi dan Digital membatasi akses bagi anak-anak yang berusia 16 tahun ke sejumlah platform digital yang beresiko tinggi. Kebijakan ini seiring telah diterbitkannya aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak. Merespon kebijakan itu, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah tegas dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menurutnya, beberapa konten media sosial yang sudah kelewatan batas saat ini dapat menjadi pengaruh terhadap perilaku anak-anak. Melalui komisi terkait, DPR mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kementerian terkait untuk membatasi medsos untuk anak-anak. Saat ini baru untuk umur 16, tentu saja ke depannya kami berharap juga bisa dibatasi untuk umur-umur yang lain, karena itu juga sudah dilakukan oleh negara-negara yang lain. Karena saat ini kebebasan medsos yang terlalu kebablasan tentu saja untuk anak-anak mungkin kurang baik juga bagi anak-anak, jadi hal itu harus dievaluasi kembali. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono menerima audiensi dari pemerintah daerah Mamuju Tengah yang juga mengajukan penyelenggaraan program sekolah rakyat di daerah.
Karena apa? Perintah Pak Presiden, setiap kota kabupaten minimal harus punya satu sekolah rakyat. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono menerima audiensi dari Bupati Mamuju Tengah serta perwakilan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pertemuan ini membahas usulan penyelenggaraan program sekolah rakyat di masing-masing daerah. Program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu. Saat ini sekolah rakyat yang sudah existing tercatat sebanyak 166 titik di berbagai daerah di Indonesia. Program ini juga merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki minimal 1 titik sekolah rakyat. Untuk mendukung realisasi program tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia terus membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan usulan penyelenggaraan sekolah rakyat. Diharapkan melalui program ini, akses pendidikan bagi masyarakat dapat semakin merata sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Kementerian Sosial berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi program sekolah rakyat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil PM Australia Richard Marles di kediamannya Kertanegara. Dalam pertemuan itu membahas isu strategis dan memperkuat hubungan Indonesia-Australia. Malam Rabu 11 Maret, Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Pertemuan berlangsung hangat dengan sambutan langsung dari Presiden Prabowo di depan pintu kediaman. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi santai mengenai sejumlah isu strategis dan dinamika kawasan yang menjadi perhatian bersama. Suasana cair mencerminkan kedekatan hubungan Indonesia-Australia yang telah terjalin selama ini. Pertemuan ini juga dianggap mendorong penguatan kemitraan strategis kedua negara, khususnya dalam menjaga stabilitas kawasan dan pengembangan kerjasama di berbagai bidang. Turut hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ruang kelas SDN 26 Paguyaman di Bawalemo, Gorontalo kini tak lagi bocor. Renovasi pemerintah membuat siswa-siswi kembali nyaman belajar, terutama saat hujan. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan fasilitas pendidikan, atap ruang kelas SD Negeri 26 Paguyaman di Kabupaten Bawalemo, Gorontalo kini tidak lagi bocor. Siswa-siswi dapat belajar dengan tenang, terutama saat hujan, berkat perbaikan yang dilakukan melalui program revitalisasi Satuan Pendidikan Kemendikdasmen. Kepala Sekolah Herni menyampaikan apresiasi kepada pemerintah karena merespon permohonan perbaikan fasilitas sekolah yang diajukan melalui sistem Dapodik. Revitalisasi mencakup 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, dan 1 bangunan toilet yang pengerjaannya dimulai pada Agustus 2025, meski sempat terkendala cuaca dan ketersediaan material. Terima kasih untuk kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden, serta Bapak Menteri yang sudah telah merespon apa yang kami sudah ajukan melalui Dapodik, karena dulunya sekolah kami ini kan memang dalam sebelum menerima revitalisasi itu kan siswa itu kan belajar dalam posisi ruangan kelas ada rusak ya, bocor ya, basah dengan hujan, tapi alhamdulillah dengan kondisi sekarang jadi kami sudah merasakan manfaatnya, siswanya sudah belajar dengan ya belajar dengan baik ya, juga guru-gurunya juga nyaman ya, bagi kami itu sudah sangat-sangat bermanfaat untuk kondisi kami yang sekarang ini. Pelaksanaan renovasi juga melibatkan masyarakat sekitar, mulai dari tenaga kerja hingga pengadaan bahan bangunan. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas sarana pendidikan agar sekolah memiliki fasilitas aman, nyaman, dan mendukung proses belajar mengajar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lewat Koperasi Desa Merah Putih, petani di Pasuruan kini lebih mudah mendapatkan pupuk bersubsidi. Harga pupuk pun dijamin murah dan juga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Petani di Desa Gejuk Jati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan kini lebih mudah mendapatkan pupuk dengan harga bersubsidi. Mereka tidak perlu lagi pergi ke desa lain karena pupuk tersedia di Koperasi Desa Merah Putih Gejuk Jati.
Ketua KDMP Kejukjati, Muklason mengatakan, petani bisa merebus pupuk urea seharga Rp90.000 per sak atau 50 kg, sesuai harga dari pemerintah. KDMP Kejukjati memiliki gerai khusus yang menampilkan alur pembelian dan daftar harga berbagai pupuk bersubsidi, seperti pupuk NPK kakao Rp132.000 per sak, NPK Ponska Rp92.000 per sak, ZA Rp68.000 per sak, dan pupuk organik petroganik Rp25.600 per sak. Produk unggulan kami ini bisa menembus pupuk langsung ke kedai kami dengan harga sesuai dari pemerintah Rp90.000. Manajer penjualan Jatim 4 PT Pupuk Indonesia, Ontario Rolando mengatakan, PT Pupuk Indonesia juga telah menunjuk KDMP sebagai penyalur resmi pupuk bersubsidi di Kecamatan Lekok, sehingga pengurus koperasi bisa melakukan pemesanan secara online melalui aplikasi e-Pubers dan mengantarkannya dengan bantuan PT Aska Berdikari Saputra. Sebelum adanya koperasi, petani hanya bisa membeli pupuk melalui titik serah yang jarang tersedia dan melayani beberapa desa sekaligus. Dapat kami sampaikan bahwa Koperasi Merah Putih Kejukjati di Lekok ini sudah kami tunjuk selaku penyalur pupuk bersubsidi di Kecamatan Lekok. KDMP Kejukjati Lekok ini sudah melakukan transaksi e-Puber secara online, langsung pemesanannya secara langsung, mereka memesan pupuk dan sudah diantarkan oleh pelaku usaha distribusi yaitu PT Aska Berdikari, di mana ureanya yang dipesan sebanyak 1 ton dan NPK-nya 1 ton dan dibayar secara cash tunai. Dengan KDMP Kejukjati, distribusi pupuk menjadi lebih dekat, cepat, dan terjangkau. Agus Abdullah, pelaku usaha distribusi, berharap gerai ini dapat mendukung produktivitas petani dan program pemerintah dalam menjaga swasembada pangan. Dan sesuai kebutuhan daripada kelompok tani sehingga penanaman daripada kelompok tani ini tidak tertunda untuk mendukung program pemerintah swasembada pangan. Untuk keberadaan koperasi ini sangat membantu kebutuhan petani, yang mana kebutuhan petani itu bisa lebih mendekat kepada masing-masing desa dan masing-masing kelompok tani. Untuk sebelum ada koperasi, kita biasanya lewat kios atau PPTS, yang mana PPTS itu mungkin ada punya wilayah 4 atau 5 desa, dan sekarang dibantu dengan adanya KDMP bisa membagi atau membantu tugasnya agar lebih ringan. Harapannya ke depan mungkin bisa meringankan petani supaya jarak pengiriman, jarak pemesanan untuk tepat waktu, real time, dan bisa support untuk pertaniannya petani pangan, padi khususnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang kabinet kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.